kamu nanya. Selamat pagi untuk semuanya. Kami dari kelompok 8 akan memaparkan materi kami tentang anak berkebutuhan khusus, yaitu tunaganda. Selanjutnya kami akan perkenalkan diri kami. Nama saya Justina Mbu. Nama saya Yuliana Pili. Nama saya Petronila Opa. Nama saya Maria Kurniawati Yuda. Selanjutnya kami akan memaparkan materi kami. Definisi anak tunaganda. Menurut Departemen Amerika Serikat, anak-anak yang tergolong tunaganda adalah anak-anak yang mempunyai masalah-masalah jasmani, mental atau emosional yang sangat berat atau kombinasi dari beberapa masalah tersebut, sehingga potensi mereka dapat berkembang secara maksimal, memerlukan pelayanan pendidikan sosial, psikologi, dan medis yang melebihi pelayanan program pendidikan luar biasa secara umum. B. Ciri-ciri anak tunaganda. Ciri-ciri anak tunaganda dibagi menjadi dua, yaitu ciri-ciri secara umum dan ciri-ciri secara khusus. Yang pertama, ciri-ciri secara umum. A. Kurangnya komunikasi atau sama sekali tidak dapat berkomunikasi. B. Perkembangan motorik dan fisiknya terlambat. Yang kedua, ciri-ciri secara khusus. A. Sulitnya untuk mengadakan evaluasi karena keragaman kegandaan. B. Membutuhkan instruksi atau pemberitahuan yang sangat terperinci. Faktor penyebab terjadinya tunaganda. Terdapat beberapa faktor yang menjadi penyebab terjadinya tunaganda, yaitu: pertama, faktor keturunan atau hereditas. Faktor ini berasal dari keturunan atau gen yang dibawakan oleh orang tuanya. Yang kedua, faktor sebelum lahir atau prenatal. Ketika dalam kandungan janin mengalami keracunan, kekurangan gizi atau terkena infeksi. Saat sedang hamil, ibu yang mengandung menderita penyakit kronis dan lain-lain. Yang ketiga, faktor ketika lahir atau natal. Proses persalinan yang menghabiskan waktu yang lama sehingga kehabisan cairan. Persalinan yang dibantu dengan menggunakan alat sehingga terdapat saraf yang terganggu. Yang keempat, faktor sesudah lahir atau postnatal. Faktor ini disebabkan karena anak mengalami sakit parah atau kronis, kecelakaan, atau karena salah mengonsumsi obat. Klasifikasi tunaganda. 1. Kelainan utama tunagrahita. A. Tunagrahita dengan cerebral palsy menyebabkan terjadinya tunagrahita karena faktor genetik atau faktor lingkungan, sehingga adanya kerusakan pada sistem saraf pusat, rusaknya cerebral cortex sehingga menimbulkan tunagrahita. B. Tunagrahita dan tunarungu. Anak tunagrahita mengalami kelambanan dan keterlambatan dalam belajar, dan anak tunarungu mengalami berbagai masalah dalam perkembangan bahasa dan komunikasi. Yang ketiga, tunagrahita dan masalah-masalah perilaku. Tunagrahita terdapat hubungan antara tunagrahita dengan gangguan emosional. Anak merupakan gejala tunagrahita berat atau sangat berat. Layanan pendidikan tunaganda. Layanan pendidikan tunaganda atau gangguan penglihatan dengan gangguan intelektual. Pendekatan layanan pendidikan bagi anak tunagrahita dengan tunanetra lebih diarahkan pada pendekatan individu dan pendekatan remediatif. Pendekatan individual berdasarkan pada asesmen kemampuan untuk mengembangkan sisa potensi yang ada dalam dirinya. Tujuan utama layanan pendidikan adalah bagi anak tunagrahita adalah penguasaan kemampuan aktivitas kehidupan sehari-hari dalam mengelola diri sendiri. Pendekatan perkembangan kemampuan anak berdasarkan tingkat kemampuan kognitifnya.
Anak yang ber-IQ 55-70 berbeda dengan anak yang ber-IQ 35-55. Pelayanan pendidikan anak tunagrahita terfokus pada 1. Pengenalan terhadap diri sendiri, keluarga, dan lingkungan. 2. Sensorimotor dan persepsi. 3. Motor kasar dan ambulasi atau pindah dari satu tempat ke tempat yang lain. 4. Kemampuan berbahasa dan komunikasi. 5.